Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasya Maurila dengan NIM J0401241159 dari program studi Komunikasi Digital dan Media dan dari kelas B1. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hubungan antar personal saya bersama dengan ibu saya demi memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Komunikasi di pertemuan 10, yaitu Manajemen Hubungan Antar Personal. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu seperti apa hubungan antar persona saya bersama dengan ibu saya. Hubungan antar persona saya dan ibu saya tergolong cukup kompleks, di mana hubungan kami cukup dekat, tetapi tentunya selayaknya hubungan anak dan ibu, di mana selalu terjadinya konflik, dan tetapi dari konflik tersebut juga dapat teratasi dan hubungan kami kembali dekat. Nah, jika dilihat dari segi komunikasi saya bersama dengan ibu saya juga cukup baik, di mana saya selalu menceritakan keseharian, dan jika saya ada masalah maka saya akan menceritakannya kepada ibu saya. Begitu pula ibu saya, beliau selalu menceritakan kehidupan pribadinya terhadap saya, seperti kesehariannya saat bekerja dan teman-temannya, dan begitu pula saya, di mana saya selalu menceritakan keseharian saya di kampus dan teman-teman saya. Dan jika saya ada masalah pribadi, maka saya akan mengkomunikasikannya bersama dengan ibu saya dan kita cari jalan keluarnya bersama. Dan hubungan kami juga selayaknya anak dan ibu pada umumnya, di mana saya menghormati beliau sebagai orang tua saya dan menjaga bahasa saya, serta selalu bersikap sopan dan santun kepada yang lebih tua, dan beliau juga menghormati dan menjaga privasi diri saya. Jadi dapat disimpulkan hubungan kami baik dan dekat, dan juga satu sama lain itu menghormati dan menjaga privasi antar satu sama lain, seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu situasi atau iklim suportif seperti apa yang kami bangun agar komunikasi antar persona kami dapat berjalan secara efektif. Nah, yang pertama tentunya kami selalu melakukan komunikasi secara transparan, di mana saya selalu bersikap jujur kepada ibu saya dan memberikan kabar selalu di mana, kapan, dan bersama siapa saya berada. Itu saya selalu berkabar kepada ibu saya seperti itu. Jadi terjadinya transparansi dalam hubungan, di mana dari situ ibu saya jadi mempercayai saya dan tumbuhlah sikap suportif dalam diri ibu saya kepada saya, dimana dia selalu mempercayai saya dalam keadaan apapun. Jika saya berada di luar atau berada dalam luar kota, maka beliau percaya terhadap saya karena saya selalu menceritakan, atau misalkan dia bersikap jujur kepada ibu saya tentang keadaan saya, tentang keseharian saya, dan tentang masalah yang saya alami. Jadi dari transparansi tersebut tumbuhlah sikap rasa percaya, dan dari rasa percaya tersebut kami saling menghormati dan mendukung satu sama lain, dan tumbuhlah kemudian iklim suportif tersebut dalam hubungan kami. Dan intinya itu tadi, jujur, transparan, dan selalu berkabar. Itu yang paling penting. Selanjutnya yaitu daya tarik atau sifat masing-masing apa yang disukai yang membuat hubungan kami baik sampai sekarang. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa kejujuran itu penting dan selalu memberi kabar itu penting kepada orang tua. Dan dari daya tarik atau sifat masing-masing juga, selain hal tersebut, tentunya ibu saya itu memiliki sifat empati dan simpati yang tinggi, di mana saya sangat menyayangi atau sangat menghormati beliau karena hal tersebut. Dan saya juga mengagumi akan hal itu, di mana beliau memiliki sikap empati dan simpati yang tinggi. Jika misalkan saya sedang ada masalah, maka saya akan menceritakan kepada beliau, dan beliau dapat mengerti dan dapat memahami perasaan saya dan dapat menenangkan pikiran saya. Dan jika saya ada masalah, maka dia akan coba membantu situasi tersebut secara bersamaan, seperti itu. Dan tadi daya tariknya itu ada sifat empati dan simpati beliau, sehingga hubungan kami juga jadi makin baik setiap harinya. Selain itu, kami juga mengerti satu sama lain, di mana saya mengerti situasi beliau kapanpun itu. Biasanya saya selalu mengerti jika beliau sedang sedih,
atau sedang mengalami hal apapun itu, saya bisa menyadari itu. Jadi saya dan ibu saya juga memiliki rasa kepekaan yang tinggi, di mana dari kepekaan tersebut tumbuhlah sifat tadi, empati dan simpati, di mana karena kita peka, jadi kita kayak langsung yang kayak bertanya kabarnya kepada satu sama lain. Jika saya melihat ibu saya sedang sedih, maka saya langsung bertanya kepada beliau, dan begitu pula sebaliknya, jika saya sedang kelelahan atau letih, capek, dalam kondisi buruk saja tubuh, entah itu fisik ataupun mental, beliau akan selalu menyadari hal tersebut, dan beliau akan selalu menenangkan saya dan menanyakan, ada apa dek, seperti itu. Jadi itu sih tadi, simpati dan empati serta rasa peka yang tinggi terhadap satu sama lain, yang membuat hubungan kami baik sampai sekarang, dan itu hal-hal yang saya suka dari dirinya. Begitu pula sebaliknya. Lalu untuk pertanyaan terakhir, yaitu konflik atau masalah apa yang pernah terjadi dan apa dampaknya pada diri kalian masing-masing dan pada hubungan antar personal kalian. Hubungan kami sebenarnya walaupun banyaknya konflik, tetapi tetap stabil dan tetap dekat, karena dari konflik tersebut kami belajar bahwa hal-hal seperti itu mungkin dapat diatasi, karena hubungan kami, yaitu ibu dan anak, tentunya tidak dapat dirusak atau tidak dapat terhenti karena sebatas konflik saja, seperti itu. Cuman untuk konflik atau masalah apa yang pernah terjadi baru-baru ini, dari bulan lalu, waktu itu saya pernah di bulan Juli atau Agustus, di bulan Agustus saya mengikuti kepanitiaan, salah satu kepanitiaan di IPB, di mana kepanitiaan itu cukup besar skalanya dan cukup terkenal juga, dan saya mengikuti kepanitiaan tersebut tanpa sepengetahuan saya bahwa ternyata kepanitiaan tersebut berjalan atau runningnya itu setiap hari. Jadi setiap harinya saya harus menjalani program kerja tersebut, dan juga setiap hari itu pulang malam sampai jam 10 lebih itu masih bekerja untuk kepanitiaan tersebut. Dan di awal ibu saya memberikan izin untuk saya mengikuti kepanitiaan tersebut, tapi karena saat itu saya tidak memberitahu kepada beliau bahwa harus pulang malam setiap harinya, maka saat beliau tahu bahwa saya harus pulang malam setiap harinya, maka timbullah konflik, di mana beliau menyuruh saya, atau intinya menyuruh saya untuk berhenti dari kepanitiaan tersebut. Dan konfliknya cukup intens karena beliau selalu memberikan saya long text atau chat yang panjang, dan intinya setiap harinya beliau selalu menyuruh saya untuk berhenti dari kepanitiaan tersebut demi kebaikan saya, seperti itu kata beliau. Dan dari konflik tersebut kami saling jujur kepada satu sama lain, dimana saya bilang kepada beliau bahwa saya juga capek, dan beliau juga bilang kalau misalkan beliau tidak mengizinkan saya untuk pulang semalam itu setiap harinya karena saya seorang perempuan, dan beliau juga menekankan bahwa tidak selayaknya saya mengikuti kepanitiaan di mana saya mengorbankan fisik dan waktu serta uang yang sia-sia, itu menurut beliau. Dan dari situ saya coba berkomunikasi dengan beliau bahwa saya senang mengikuti kepanitiaan itu, dan saya juga ini merupakan konsekuensi dari perbuatan saya. Maksudnya ini konsekuensi dari komitmen saya terhadap kepanitiaan tersebut, bahwa saya harus mengikuti serangkaian kegiatan tersebut karena itu merupakan komitmen saya, dan saya jelaskan kepada beliau seperti itu. Dan akhirnya walaupun tidak terselesaikan dengan cukup baik, tetapi pada akhirnya beliau mengerti, dan kami memiliki kesepakatan bersama, di mana saya hanya boleh pulang batasnya itu jam 10 malam, dan dari situ kesepakatan kita mulai terbentuk dan terjalani selama 2 bulan itu. Dan apa dampaknya pada diri kalian masing-masing dan pada hubungan interpersonal kalian? Dampaknya pada diri saya, karena sebenarnya masalah itu
cukup intens karena kita selalu membahas masalah itu setiap harinya, benar-benar setiap harinya, dan lewat chat maupun lewat tatap muka langsung. Dan dari situ dampak yang disebabkan pada diri saya yaitu saya cukup lelah karena konflik tersebut, dan jadi saya lebih memilih untuk mengerti keadaan beliau, dimana pastinya beliau juga melarang saya untuk mengikuti kepanitiaan itu karena sayang kepada saya, dan karena beliau juga pasti khawatir kepada saya sebagai orang tua, begitu. Dan dari situ saya akhirnya merenungkan diri dan kayak lebih menyadari apa yang saya perbuat, dan lebih menyadari bahwa sebelum bertindak itu saya harus memikirkan konsekuensi dari komitmen atau tindakan sebelumnya, seperti itu. Dan juga dampaknya dari konflik itu membuat saya lebih lelah dan jujur kepikiran setiap harinya, dimana saya merasa bahwa saya membangkang dari orang tua karena tidak mendengar kata-kata dari mereka. Dan ibu saya juga setiap malamnya khawatir kepada saya karena saya selalu pulang larut malam, dan beliau khawatir kepada kesehatan saya, seperti itu. Dan dari situ hubungan kami, tentunya karena itu merupakan konflik yang negatif, maka hubungan kami juga selama 2 bulan ini cukup tidak sedekat seperti biasanya, dimana biasanya kami selalu menceritakan keseharian kami. Maka dari konflik itu hubungan kami jadi menjauh, dan hubungan kami menjadi lebih komunikasi di antara kami menjadi lebih kurang terjadi. Jadi kualitas komunikasi kami menjadi buruk, dan beliau jadi tidak tahu apa saja yang terjadi dalam hidup saya setelah konflik tersebut. Tetapi pada akhirnya konflik tersebut dapat teratasi dengan alhamdulillah dengan cara baik-baik, dan hubungan kami untuk saat ini tergolong cukup dekat lagi dan baik-baik saja. Dan intinya konflik atau masalah tersebut dapat teratasi dengan baik, seperti itu. Sekian pemaparan hubungan antar personal saya bersama dengan ibu saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.